Ya, kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen logistik. Kali ini saya akan mencoba mengambil topik yang berjudul angkutan barang. Jadi di sini kita akan bercerita tentang moda-moda angkutan barang. Jadi pada pertemuan ini dijelaskan angkutan barang. Setelah mempelajari pertemuan ini, mampu memahami jenis angkutan barang. Sekarang kita lihat dalam peraturan internasional ya. Dalam peraturan internasional, transportasi itu diatur dengan beberapa aturan yang telah ditandatangani. Jadi kalau kita lihat ada namanya pengaturan transportasi di dalam bidang internasional. Nah, kita lihat di sini ada moda transportasi yang dilakukan oleh di negara-negara Eropa. Pertama ada pipeline, ya, pipeline, pipa, IWW, rail, kereta api, road juga ada. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Nah, ini semua hanya cerita-cerita ya. Sekarang yang pertama yang paling penting adalah yang ini. Bagaimana memilih moda transport? Pertama yang harus kita lihat adalah faktor operasinya. Bagaimana operasi tersebut. Kedua, karakteristik dari transportasi tersebut. Bagaimana karakteristik transportasi tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor consignment, konsinyasi. Jadi ada juga daripada kita membeli, ada juga faktor konsinyasi. Yang selanjutnya ada faktor biaya dan jasa yang dibutuhkan. Ya. Nah, secara umum ya kita lihat di sini dari keempat faktor ini sebetulnya kalau dijabarkan panjang juga itu ya, bisa kalian baca. Nah, di sini kita coba mulai dari faktor operasi. Di sini yang perlu dipertimbangkan adalah faktor eksternal ya, karakteristik pelanggan yang diperhitungkan, karakter fisik produk, komponen logistik. Jenis moda transportasi ini lebih cocok untuk persyaratan transoperasional tertentu daripada yang lain. Serangkaian faktor konsinyasi juga perlu ditangani. Nah, ya silahkan aja baca ya. Hambatan ya ini. Ya, silahkan kalian baca. Nah, ini juga ada untuk internasional. Kita lanjut lagi. Jadi, dalam moda transportasi itu ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui, khususnya dalam logistik yang berhubungan dengan internasional. Pertama, ada namanya yang mengaturnya itu IRU. IRU ini International Road Transport Union, IRU, atau International Road Transport. Nah, jadi kalau pamannya kita mengirim barang ke Malaysia, katakanlah kita mengirim dari Pelabuhan Belawan ke Langkawi, pelabuhan laut melalui angkutan laut. Nah, dari angkutan laut sampai katakanlah dia tujuannya di Kuala Lumpur, tetapi Kuala Lumpurnya bukan di kotanya, jauh ke pedalamannya, pinggiran kotanya. Jadi menggunakan campuran moda transport yaitu laut dan darat. Jadi pengaturan ini diatur oleh namanya organisasi internasional khusus menangani transportasi darat.
ya, ada aturannya, ada perizinannya, ada hukum-hukum yang harus dipahami. Nah, kalau kita cerita mengenai kereta api namanya UIC. Ini namanya International Union of Railway. Nah, jadi kita di sini angkutan kereta api juga memiliki aturan-aturan yang mengikuti dengan aturan kereta api internasional. Nah, ya. Nah, selanjutnya kalau dia melalui angkutan laut. Angkutan laut itu namanya custom atau World Custom Custom Organization. Jadi di sini kita lihat bahwa WCO ini mengatur semua perdagangan transportasi laut, ya, perdagangan internasional. Tetapi sebenarnya bukan laut saja, laut ada juga di sini custom, ya, mengenai bea cukai dan sebagainya, itu juga diatur di sini. Tetapi sebenarnya tiap negara memiliki aturan tersendiri, tetapi aturan ini harus mengikuti yang namanya WTO atau World Trade Organization. Jadi aturan perdagangan harus mengikuti aturan-aturan WTO. Nah, kalau khusus untuk laut namanya IMO, International Maritime Organization, IMO, ya. Jadi masing-masing angkutan itu ada pengaturnya. Nah, untuk angkutan udara itu namanya ICAO atau International ICAO, atau International Civil Aviation, Civil Aviation Organization. Jadi inilah organisasi, saya ulang ya, untuk darat itu IRU, International Road Transport. Untuk kereta api UIC, International Union of Railway. Untuk angkutan laut IMO, International Maritime Organization. Untuk angkutan udara ICAO, International Civil Aviation Organization. Dan setiap moda transportasi melibatkan namanya WCO atau World Custom Organization, organisasi bea cukai seluruh dunia. Dan semua aturannya mengenai jenis barang dan sebagainya diatur oleh WTO, yaitu World Trade Organization. Jadi itulah ya kalau kita belajar moda transportasi. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Fitur transportasi. Nah, ini nggak usah saya jelaskan. Umpamanya ini angkutan laut konvensional, angkutan internasional, angkutan kereta api, itu semua diatur. Nah, ini ada latihan, nanti kalian kerjakan. Nah, sekarang yang saya ingin tambahkan masalah mengenai yang nggak ada diterangkan di situ, ya, angkutan laut, angkutan rel. Jadi ada beberapa yang perlu saya tambahkan di sini, ada yang nggak dijelaskan di sini, yaitu angkutan pipa. Apa itu angkutan? Kalau bahasa Inggrisnya pipeline, ya. Angkutan pipa ini yang paling besar itu adalah pipa gas. Gas yang dari Rusia sampai ke Eropa. Namanya saya lupa, tetapi
Itulah angkutan barang pipa yang sangat terpanjang di dunia, hampir menembus seluruh benua Eropa. Jadi apa ya namanya, saya lupa, bentar dulu saya cari di internet ya. Jadi saya ulang lagi ya, kalau kita lihat, sering kita menganggap moda transportasi paling mahal itu adalah udara ataupun laut, tetapi sebenarnya yang paling mahal moda transportasi itu adalah pipeline, ya, transportasi melalui pipa. Yang ini harganya sangat mahal sekali ya. Contoh pipeline yang paling terkenal bernama Nord Stream. Nord Stream ini mengalir dari dalam laut, laut Baltik sampai ke Eropa dari Rusia yang mengalirkan gas. Ya, jadi gas ini sangat mempengaruhi perekonomian di Eropa, sehingga kalau sekarang terjadi perang di Eropa, yaitu di Ukraina dan Rusia, ini sangat dilindungi. Jadi Eropa sangat tergantung pada Nord Stream ini. Jadi angkutan paling mahal adalah pipeline ya, sampai saat ini. Kalah angkutan laut, kalah angkutan udara, karena dia di sini sangat mahal sekali membuatnya, sangat beresiko tinggi, karena dia mau dialirkan dari dalam tanah, dalam laut, dan semua ditembus sehingga sampai ke tengah-tengah benua Eropa. Ya, namanya Nord Stream. Ini juga ada di Yaman. Yaman juga memiliki pipeline ya, pipeline minyak, tapinya bukan kayak kita. Kalau di Medan ini ada dulu ya, dari Pangkalan Berandan dialirkan sampai, nggak sampai ke Belawan. Waktu zaman Belanda niatnya sampai ke Belawan. Jadi di Pangkalan Berandan itu dulu ada minyak, tapi tidak jalan ya. Nah, inilah moda transportasi yang paling mahal. Nah, kita lihat sekarang angkutan kereta api ya biasa-biasa saja, itu nggak begitu biasa lah ya, nggak begitu apa. Nah, kita lanjut lagi, apalagi yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu bentar saya cari lagi, saya ingat-ingat sebelum saya lupa ya, kepabeanan. Nah, itu juga wajib diketahui kalau moda transportasi ya. Tadi kepabeanan ini diatur oleh WCO, World Customs Union. Jadi semua mengenai kepabeanan diatur di situ. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita tadi ada 4 faktor untuk menentukan moda transportasi. Yang pertama sebenarnya adalah, yang pertama memilih moda transportasi itu adalah jarak. Kedua, mengenai waktu. Waktu juga menentukan, kalau mau cepat tentunya melalui pesawat terbang. Ketiga, ini juga harus dipikir biaya. Yang keempat adalah akses. Nah, yang dituju, ada enggak akses ke sana. Yang kelima yang harus dipikirkan adalah regulasi, khususnya untuk internasional. Nah, ya, internasional itu kita harus ikut regulasi. Nah, kalau ini dulu, yang sekarang era modern ini dimasukkan lagi, ada di sini mengenai sustainabilitas. Sustainabilitas yaitu keberlanjutan dan adanya lingkungan. Nah, ini sekarang sering sekali ya, transportasi internasional pun sudah. Makanya kalau kalian lihat truk atau bus besar itu selalu ada di stempel di pintu atau di apanya, itu sering mereka bikin di situ harus memenuhi euro berapa, euro 10 umpamanya, yaitu bahwa bus tersebut ataupun truk tersebut sudah memenuhi ketentuan Uni Eropa ya, khusus mengenai lingkungan. Nah,
Kalau kita lihat ya, zaman dahulu waktu kita lihat di Indonesia zaman Belanda itu transportasi yang utama itu adalah kereta api. Ya, moda transportasi itu adalah kereta api, sama seperti kita lihat di Amerika. Di Amerika itu tumbuh maju karena adanya kereta api. Karena kereta api menghubungkan dari ujung ke ujung. Tetapi untuk Indonesia ini sudah pernah diterapkan oleh Belanda, di mana kereta api bisa membelah Pulau Sumatera, tetapi tidak semua ya. Jadi dia mengambil beberapa kontur jalan untuk dijadikan kereta api, rel kereta api. Pertanyaannya, apakah kereta api ini masih menjadi pilihan pada saat sekarang ini? Ya, kita lihat, kalau saya pribadi berpendapat kurang pas, karena kontur tanah di Indonesia ini adalah berbukit-bukit dan bergunung-gunung ya. Kita lihat banyak sekali gunung, terutama gunung berapi di Indonesia ini. Jadi agak sulit kalau kita fokus kepada kereta api. Tetapi untuk daerah tertentu, contohnya Sumatera ya, Sumatera itu cocok sekali sebenarnya kereta api daripada dibangun jalan tol, karena Sumatera itu ada sisinya yang datar. Nah, kalau kita lihat Jawa itu udah connected semuanya, dari mulai Banten sampai ke Surabaya itu sudah ada kereta api. Nah, sekarang kalau kita lihat kereta api itu memang sederhana, tapi agak mahal juga biayanya, tetapi banyak kelebihannya ya dibanding kita membangun jalan tol. Pertama, satu, banyak muatan yang bisa dimuat sekaligus, termasuk muatan manusia maupun barang. Kedua, menghindari kemacetan. Ketiga, tentunya menghidupkan daerah-daerah yang dilalui oleh kereta api. Nah, tetapi ada juga keburukan kereta api ini, keterbatasan aksesibilitas, yaitu pertama ya, tidak semua bisa dilalui kereta api. Dia tetap harus membutuhkan secondary transport, contohnya truk, karena untuk sampai ke kota tertentu dia harus membongkarnya lagi, sambung lagi. Ya, tidak bisa langsung ke daerah pedesaan. Nah, satu lagi keterbatasannya itu yaitu rute. Rute kereta api tidak sefleksibel rute transportasi darat lainnya. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Nah, kita lihat ada latihan di sini. Saya ambil ya, nomor 1. Perusahaan XYZ. Nah, ini saya ambil, saya bikin di sini. Ini walaupun di buku sudah ada latihannya, saya tambah latihannya ya. Di sini kita buat. Nah, perusahaan XYZ mengirim barang bernilai tinggi ke luar negeri dengan waktu yang cepat. Jadi mau dikirim dengan cepat. Pilihlah moda transportasi yang paling sesuai untuk kebutuhan tersebut apa? Nah, ini soalnya mengambang ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa barang yang mau dikirim, jenisnya, karena jenis barang juga menentukan moda transportasi. Nah, tetapi kalau secara umum yang paling cepat tentunya transportasi udara, itulah yang paling cepat. Nah, kita lihat soal kedua. Ini yang saya ambil dari mana-mana ya, kira-kira contoh-contoh soal kalau ada moda transportasi. Nah, kita lihat di sini. Perusahaan, ini kebesaran ya, kita kecilin dikit. Nah, ini sebuah perusahaan ingin mengirimkan barang ya dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan waktu fleksibel.
tanpa terikat jadwal pengiriman. Ya, jadi di sini dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Jadi waktunya fleksibel. Nah, pertanyaan, pilihan moda transportasi yang paling sesuai, ya namanya udah pelabuhan, yang angkutan laut lah. Alah, bukan soal ini, macam main-mainan. Ya, ini terlalu gampang soalnya. Coba saya cari lagi ya. Ya, ya, gampang-gampang semua soalnya dan nggak ada soal hitungan, jadi nggak usah kita bahas. Ya, jadi tugas kalian yang ini saja yang ada di buku ini. Ada 4 soal nih. Ini kalian kerjakan ini. Ini ya, kalian kerjakan, kalian kirim ke grup WA. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.